Dalam rangka memperkuat hilirisasi produk riset ke industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti menggelar National Innovation Forum atau NIF 2015 yang berlangsung di Geraha Widya Bakti Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Senin 13 April 2015. Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden RI ketiga B.J. Habibie, perwakilan dari dunia industri, serta para pejabat lembaga terkait. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo berharap adanya perwujudan kerjasama yang jelas antara peneliti, perguruan tinggi, dan dunia usaha, sehingga hal itu akan menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, saya kira pentingnya sebuah kesinambungan dari sebuah penelitian. Saya berikan contoh lagi masalah pangan. Penanaman jagung di lahan milik perhutani yang ditanam tupang sari dengan pohon jati berhasil menurut saya, karena 1 hektar bisa mencapai 8-9 ton. Itu sebuah hasil yang sangat besar, tetapi sudah bertahun-tahun hanya dicoba di 1, 2, 3, 4, 5 hektar. Tidak ada yang memutuskan kenapa tidak dinasionalkan. Misalnya tidak hanya perhutani yang bisa mencapai 400-500 ribu hektar. Di lahan sawit, saya nggak tahu, ini tugasnya peneliti. Itu sari kan di lahan sawit, kenapa tidak? Berapa lahan sawit kita? Berapa juta hektar? Begitu itu ditanam, rampung masalah jagung, nggak ada impor lagi jagung. Begitu juga beras. Saya melihat juga sudah diteliti, dicoba di lapangan, menghasilkan juga 7 ton beras di Cepu, belum dicoba di Randu Blatung, sudah dicoba, tapi tidak dilakukan dalam sebuah lahan yang sangat luas. Inilah saya kira keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Kalau itu dilakukan ya, yang namanya impor beras 3,5 juta per tahun itu selesai. Saya hitung-hitung berlebihan. Nah, saya kira keputusan lapangan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, bidang energi. Saya kira beberapa tahun yang lalu ada tanaman energi yang terbarukan, tanaman jarak. Kemana sekarang? Harusnya sekali lagi ada kesinambungan, continuity. Sehingga kalau memang itu tidak ekonomis secara hitung-hitungan bisnis, ya diteliti lagi agar ekonomi seperti apa. Terus sehingga ketemu betul hasil produk penelitian, kemudian ada hilirisasi, masuk bergandengan dengan industri. Saya kira tidak hanya jarak, ada nyamplung, ada sorghum, canda, bisa juga masuk ke pada energi terbarukan, banyak sekali. Artinya dari basic research masuk ke apply research, masuk lagi ke innovation research, itu betul-betul ada kesinambungan terus. Kalau menurut saya, dari peneliti kepada industri, peneliti kepada perusahaan, ya sharing saja. Dianggap sharing di
perusahaan itu, sehingga peneliti juga mendapatkan income yang besar dari hasil penelitiannya. Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan, kegiatan National Innovation Forum ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan interaksi antara pelaku penelitian, dunia usaha, pengguna dan masyarakat serta pembuat kebijakan. Forum ini merupakan salah satu upaya kita untuk memperkuat program hilirisasi hasil-hasil riset produk ke dunia usaha atau industri. Pada hari ini kami mempromosikan pencapaian hasil-hasil inovasi teknologi dari lembaga litbang dan perguruan tinggi kepada dunia usaha dan masyarakat. Secara khusus, acara ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan interaksi antara pelaku penelitian, dunia usaha, pengguna dan masyarakat, serta pembuat kebijakan. Dari interaksi yang terjadi diharapkan dapat diketahui peran serta masing-masing aktor inovasi dalam rangka mempercepat komersialisasi hasil-hasil penelitian. Selain itu, acara ini juga diharapkan menjadi titik tolak peningkatan kepercayaan dunia usaha atau industri atas hasil dalam negeri melalui penelitian dan rekayasa karya anak bangsa sendiri. Bapak Presiden yang terhormat dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kita menyaksikan beberapa produk inovasi yang dihasilkan oleh lembaga litbang dan perguruan tinggi telah dikomersialisasikan pada industri. Ada 27 produk inovasi yang akan dikerjasamakan baik antara litbang dengan industri maupun antara litbang dan industri dengan pengguna atau pembeli. Kategori produk inovasi bervariasi dari teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi. Sesuai dengan prioritas RPJMN 2015-2019, pembangunan IPTEK akan ditujukan kepada 7 bidang fokus, yaitu pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta material maju. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan 27 Memorandum of Understanding atau MOU tentang pemanfaatan teknologi antara sektor akademik dengan sektor swasta. Kerjasama tersebut terbagi dalam 7 bidang fokus sesuai RPJMN 2015 hingga 2019, yaitu pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta material maju. Usai acara pembukaan National Innovation Forum, Presiden RI Joko Widodo dan Menristek Dikti Muhammad Nasir mengunjungi pameran National Innovation Expo yang menampilkan produk-produk inovasi unggulan yang sudah siap untuk dikomersilkan oleh sektor swasta. Presiden RI dan Menristek Dikti juga berkeliling meninjau kawasan Puspiptek, diantaranya mengunjungi ruang kendali utama dan teras reaktor nuklir Batan, serta melihat demonstrasi pesawat udara nirawak atau Puna alap-alap yang dikembangkan oleh BPPT.